kita ingatkan kembali, karena mengulang-ulang kaji itu adalah zikir. Ingat nih, mengulang-ulang kaji itu adalah zikir. Walaupun di antara jamaah kita ini ada yang saya lihat sudah mengamalkan itu. Ada yang 2 tempat ikut majelis kita ini keliling, tapi dengan kajian materi yang sama. Ada yang 3 tempat, ada yang 4 tempat, ada yang 5, bahkan wajah yang 6 sampai 7 tempat saya lihat tetap mengikutinya, walaupun dengan materi yang sama. Karena itu tadi, pemahaman yang sudah sampai bahwa mengulang-ulang kaji adalah zikir kepada Allah. Mengulang-ulang materi yang disampaikan, karena ini ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, maka mengulang-ulangnya adalah bahagian dari zikir kepada Allah. Maka yang selama ini sudah rajin keliling dari satu tempat ke tempat lain, baik itu jadwal kita pada malam hari maupun ketika kuliah subuh kita di setiap subuh hari, mudah-mudahan semakin menguatkan kita bahwa begitu banyak fadilah keutamaan yang kita dapatkan dengan datang ke majelis-majelis ilmu. Yang satu di antaranya itu tadi, mengulang-ulang kaji itu adalah bahagian dari zikir. Jadi majelis ilmu ini diniatkan saja sudah ibadah, lalu dituju datang kepadanya, itu sama dengan berjihad. Mendengarkannya itu bahagian dari zikir, walaupun dengan materi yang berulang, itu berarti zikir yang dia ulang-ulang. Ketika nanti jalan pulang, itu pulang dari medan jihad. Ketika ilmu didapatkan, maka itu sebuah martabat, derajat yang Allah angkat. Ilmu yang ditambahkan itu adalah merupakan jalan Allah untuk mengangkat derajat dan martabat. Yarfa'illahu alladhina minkum walladzina utul ilma darajat. Maka setiap kali kita mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan, itu artinya Allah menambah derajat dan martabat kita yang terangkat, terutama di sisi Allah, apalagi di hadapan manusia. Kemudian ketika ilmu itu menjadikan dalil, menjadikan landasan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita, maka itu sebuah pertanda sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada seseorang. Karena dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika Allah sayang dan cinta kepada hambanya, maka Allah akan yufaqqihhu fid din. Begitu bunyi hadisnya. Allah akan faqihkan dia dalam memahami agama, dalam melaksanakan ajaran agama. Allah faqihkan, artinya Allah pahamkan dia akan agama ini, kemudian dia jadikan sebagai landasan amal ibadahnya. Maka dari itu, setiap kali datang ke majelis ilmu, itu sebuah keberuntungan besar yang tiada terhingga kepada kita. Mulai dari niatnya sudah mendapat bahagian, berjalan mendatanginya sudah ada dapat bahagian, ketika mendengarkannya, bahkan ketika kaji yang berulang-ulang, maka itu juga sudah ada bagiannya yang kita sebutkan tadi. Begitu dia berjalan pulang, juga sudah ada dapat bahagian. Dan ketika dia memahami, mengerti ilmu yang dia dapatkan, maka juga sudah ada bagiannya. Bahkan ketika dia jadikan ilmu itu menjadi dalil, menjadi dasar ketika dia melaksanakan ibadah, maka itu juga mendapatkan bahagian tersendiri, mendapatkan bahagian tertentu dari Allah. Maka dari itu,
Kita ingatkan sedikit lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita mengucapkan salam, ketika kita memberikan salam, mengakhiri solat kita, maka rukun qauli yang kita ucapkan itu minimal paling tidak dengan kalimat Assalamualaikum. Minimal mengucapkan Assalamualaikum. Jika seseorang menambahnya, jika kita menambahnya dengan kalimat warahmatullah, menjadi kalimat Assalamualaikum warahmatullah, maka dia menggabungkan dua hukum di dalam kalimat itu. Yang pertama yang rukun Assalamualaikum, kemudian yang kedua yang disunnatkan, yang sunnah dari Nabi kita, mengucapkan kalimat warahmatullah. Maka salam itu yang paling sering kita dengar dari imam, yang paling sering kita ucapkan adalah ucapan kalimat Assalamualaikum warahmatullah. Terkandung di dalamnya ucapan salam yang wajib, yang rukun, dan juga ucapan salam yang sunnat hukumnya ada di dalamnya. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan atau memberikan salam yang pertama, kita disunnatkan untuk memalingkan wajah kita ke arah sebelah kanan, lurus ke kanan. Jangan sampai memandang arah sedikit ke belakang, juga jangan sampai memandangnya masih kategori memandang ke depan walaupun ke samping. Tapi makna memandang ke samping itu adalah memandang ke sebelah kanan dengan lurus ke arah kanan, sehingga yang nampak dari belakang adalah pipi. Yang nampak orang dari belakang adalah pipi kanan. Jangan sampai orang cuma nampak hanya telinga kita, karena memang kita tidak sempurna memalingkan wajah kita. Atau jangan sampai orang memandang hidung kita sempurna atau memandang dua-dua mata kita, karena terlalunya kita memalingkan wajah sampai ke arah belakang sehingga nampak orang di belakang kita, hampir keseluruhan wajah kita. Tapi yang mereka lihat adalah hanya bahagian pipi saja. Maka itu disunnatkan hukumnya memandang ke kanan dengan lurus. Kemudian pada waktu memberikan salam yang kedua, memandang ke kiri dengan lurus, dengan lirikan pandangan mata, memandang ke ujung pundak atau ke ujung bahu kita. Jadi wajah ke arah kanan lurus, pandangan atau lirikan mata itu memandang ujung bahu atau sudut pundak, sudut bahu kita. Bukan memandang wajah orang, bukan memandang pundak orang, bukan memandang kepala orang, bukan memandang ke atas orang, tapi memandang ke sudut pundak, ke ujung bahu kita, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Kemudian dilarang ketika memberikan salam ke kanan membalikkan telapak tangan kanan, dan dilarang membalikkan telapak tangan kiri. Jangan lakukan itu. Khusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ikut serta hadir dalam siaran langsung kita ini, dalam live streaming kita ini, agar semua yang menyaksikan itu memahami dan mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras
ketika kita memberikan atau mengucapkan salam ke kanan, lalu diikuti dengan membalikkan telapak tangan ke kanan, itu dilarang keras oleh Nabi kita. Ketika mengucapkan dan memberikan salam ke kiri, lalu dia balikkan telapak tangan kirinya juga, maka itu juga dilarang keras oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya jangan ada kita yang melakukan hal-hal yang seperti itu, walaupun dalam kenyataan kita masih menemukan ada satu orang, ada dua orang yang ketika memberikan atau mengucapkan salam ke kanan, dia balikkan tangannya menjadi telapak tangannya ke atas. Kemudian ketika memberikan salam ke kiri, dia balikkan telapak tangannya sehingga telapak tangan kirinya itu menghadap juga ke atas. Ini di antara larangan baginda Rasulullah ketika kita mengucapkan salam tersebut. Kemudian kita diingatkan kembali, ucapan salam yang pertama mulai dari kalimat assalamu, itu dimulai dari wajah kita menghadap kiblat. Assalamu itu dimulai dari menghadap kiblat sampai kepada warahmatullah, itu memandang ke kanan. Jadi mulai dari hadapkan wajah ke kiblat ketika itu, kemudian ucapkan salam sambil memandang ke kanan, kalimat warahmatullah kita pun pas memandang ke kanan. Setelah itu palingkan wajah balik ke kiblat, baru kemudian mengucapkan salam yang kedua, assalam. Salam yang kedua juga dimulai dari kiblat. Jangan sampai ada yang ketika wajahnya masih memandang ke kanan, lalu dia lanjut dengan salam yang kedua pada posisi wajah masih di sebelah kanan. Tapi arahkan dulu wajah balik ke arah kiblat. Dari arah kiblat itulah kita mulai ucapkan salam kita yang kedua, sampai kepada ketika memandang ke kiri lurus, wajah kita arahkan ke kiri lurus. Ketika memandang pundak atau sudut bahu kita yang sebelah kiri, itu sampai pada kalimat warahmatullah. Jadi ada jeda dari salam yang kedua sebelum mengucapkan salam yang pertama. Jedanya itu ukurannya memalingkan wajah dari sebelah kanan ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Jeda. Assalam, baru ucapkan salam. Jadi tidak langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, tidak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua-duanya tetap dimulai dari arah kiblat. Warahmatullahnya berakhir ketika kita sudah lurus wajah kita ke kanan dan lurus wajah kita ke kiri. Kemudian selain dari amalan rukun qauli mengucapkan salam yang kita ucapkan, kemudian ada amalan fi'li memandang, memalingkan wajah ke kanan dan memandang pundak, kemudian memalingkan wajah ke kiri dan memandang pundak sebagai amalan fi'li. Maka amalan qalbinya, amalan hati kita ketika itu adalah waktu kita memandang ke kanan, kita mendoakan orang-orang yang ada di sebelah kanan kita. Hadis-hadis tentang memberikan salam sesuai dengan keterangan yang kita sampaikan tadi, itu sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Karena ini hanya tinggal menyimpulkan saja, mengingatkan kita kembali tentang kajian terakhir kita di seputar salam tersebut. Ketika memandang ke kanan, berdoalah
untuk saudara-saudara kita yang ada di kanan kita. Maka ini saya ingatkan semua, termasuk yang menonton siaran ini secara langsung. Makmum jangan dulu memberikan salam sebelum imamnya selesai memberikan salam. Kenapa? Karena salam dari imam yang pertama itu adalah doa salam imam kita kepada makmumnya yang berada di sebelah kanannya sampai ke belakang. Dan salam imam yang ke kiri adalah doa memohon keselamatan dari imam untuk makmum-makmumnya yang berada di sebelah kirinya sampai ke belakang. Maka biarkan dulu imam mengucapkan salam sama kita, dengarkan dengan baik, kemudian rasakan bahwa imam kita mendoakan kita, dan imam juga niat qalbinya harus seperti itu, mendoakan makmumnya yang di sebelah kanan dan mendoakan makmumnya yang di sebelah kiri. Sama dengan ketika saya tadi menyampaikan tausiah, selesai saya dulu memberikan salam, baru bapak dan ibu menjawab salam itu. Tidak ada kita yang memotong salam saya belum selesai lalu bapak dan ibu menjawabnya, tidak ada. Begitu juga salam-salam kita ketika di tempat-tempat lain, orang yang memberikan salam selesai dulu, baru kita nanti berbalik membalas mendoakan dia. Ini pun begitu. Biarkan dulu imam selesai memberikan salamnya, selesai mendoakan makmum-makmumnya di kanan dan di kiri, barulah kita makmum memberikan salam. Memulai salam ke kanannya dalam arti menjawab salam imamnya, juga mengandung arti dia memberikan salam kepada semua makmum jamaah yang di sebelah kanannya. Begitu juga nanti ketika memandang ke kiri, jamaah yang berada di sebelah kanan imam, maka dia menjawab salam imamnya, menjawab doa imamnya dengan mendoakannya kembali. Dan amalan qalbi, amalan batinnya jamaah yang di sebelah kanan ketika dia memandang ke kiri, isinya adalah dia sedang mendoakan, dia sedang memintakan keselamatan rahmat dari Allah untuk saudara-saudaranya yang di sebelah kirinya. Isi salam kita dengan amalan batin seperti itu, insya Allah akan merubah diri kita, akan merubah hati kita. Bagaimana ajaran berteman, terutama dengan orang yang satu imam sama kita ketika di dalam sholat, mengandung ajaran agar kita senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang satu masjid, yang satu imam, yang sholatnya sama-sama di satu waktu, yang sama-sama mendoakan ketika itu. Itu akan membawa perubahan pada diri kita, terasa atau tidak terasa, baik secara langsung atau tidak langsung. Berbeda dengan orang yang sholat berjamaahnya tidak pernah mendoakan saudara-saudaranya satu jamaah di dalam sholatnya, maka dia tidak akan pernah mengerti makna dari salam itu. Maka apa yang selalu kita sebut dengan iri, dengki, hasud, ya, busuk hati, sakit hati dan lain sebagainya, itu akan senantiasa ada pada orang-orang yang tidak menghayati, yang tidak mentadabburi, yang tidak mengerti makna dari kalimat salam itu. Jadi sekali lagi, biarkan imam selesai dulu mendoakan makmumnya dengan selesai memberikan salamnya, baru kita sebagai makmum nanti memberikan salam sebagai wujud jawaban salam kita terhadap salam imam kepada kita, dan juga sebagai wujud
itu salam kita kepada jamaah makmum yang ada di kanan kita dan juga yang ada di sebelah kiri kita. Berdoalah untuk mereka supaya kita juga mendapatkan doa dari mereka, pertanda bahwa kita mengerti tentang ibadah solat kita, khusus pada bab rukun memberikan salam. Mudahkan diri kita ini mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan ketika bisa jadi dia tidak mengerti bahwa kita mengucapkan doa untuknya, kita memanjatkan doa keselamatan dan doa rahmat agar didapatkannya ketika kita memberikan salam kepadanya. Balas jawab salam mereka itu. Bahkan ketika mereka mungkin tidak mendoakan kita ketika dia memberikan salam, tapi kita sebagai pertanda orang yang paham, sebagai pertanda orang yang mengerti, tetaplah mendoakan mereka. Doakan imam kita waktu memberikan salam, kemudian doakan saudara kita sesama makmum ketika kita memberikan salam ke kanan dan ke kiri kita. Kemudian salam itu juga bermakna kita sedang menyapa, kita sedang mengucapkan salam, mendoakan malaikat-malaikat yang ada di sebelah kanan kita dan malaikat-malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Termasuk ketika jamaah bertanya, bagaimana Ustadz? Saya sedang sholat tahajud, saya sedang sholat malam, itu di dalam kamar. Ketika memberikan salam ke kanan, kebetulan tempat tidur kita di sebelah kanan, kita sholat di sebelah tempat tidur, maka nampak istri kita atau suami kita atau keluarga kita masih sedang tertidur di sebelah kanan kita. Apakah mereka juga boleh didoakan? Boleh. Doakan mereka dengan salam kita, dengan doa yang hadir di dalam hati kita, dengan makna amalan qalbi yang hadir di hati kita. Maka dengan selesainya kita mengucapkan salam, maka selesailah ibadah solat yang kita kerjakan. Karena di dalam satu hadis kita sudah pernah sampaikan ketika dulu di awal, bahwa Nabi kita mengatakan miftahus sholatit tuhur, kunci pembuka solat adalah bertoharoh, bersuci dengan benar. Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan segala sesuatunya adalah dimulai dengan takbir. Maka namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Semua yang halal di luar solat itu haram di dalam solat kalau dia bukan pekerjaan solat. Semua yang halal di luar solat menjadi haram di dalam solat kalau dia bukan merupakan amalan-amalan dalam solat. Itulah makna takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maka kata Nabi di hadis itu selanjutnya, wa tahliluhat taslim, yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali at-taslim adalah ucapan salam. Maka setelah ucapan salam, semua yang halal di luar solat itu kembali menjadi halal setelah selama kita sholat dia diharamkan karena bukan merupakan perbuatan atau amalan di dalam sholat, maka dia diharamkan. Begitu kita ucapkan salam selesai, maka yang halal di luar sholat itu kembali menjadi halal. Penutup kita diingatkan, walaupun sudah pernah disinggung, nanti pada pertemuan yang lain akan kita bahas kembali, yaitu setelah mengucapkan salam yang ke kiri, kemudian palingkan kembali wajah menghadap kiblat. Jadi palingkan kembali dari sesudah memberikan salam tadi ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi.
lalu palingkan kembali wajah ke kanan. Ketika sambil berpaling itu, putuskan, keluarkan niat kita bahwa kita sudah keluar dari sholat kita. Jeda di antara berpaling ke kanan sampai kepada menghadap kiblat kembali, putuskan niat keluar dari sholat kita. Sudah? Setelah itu ada dalam batin kita, kita keluar dari sholat kita, maka halal hal-hal yang tadi diharamkan di dalam sholat kita menjadi halal kalau dia hal-hal yang dihalalkan di luar sholat kita. Setelah wajah kita lurus menghadap kiblat, maka tangan kanan kita yang tadi masih berada di paha kanan, yang tadi tangan kita waktu mengucapkan salam masih seperti ini, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, tangan masih seperti ini. Makanya tidak dibalik begini, tapi tetap posisi seperti ini. Baru ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai, sambil menghadap kiblat kembali, amalan qalbinya tadi keluar dari sholat, amalan fi'linya, genggaman tangan ini pun dibuka. Jadi sambil berpaling dari kanan, amalan qalbinya keluar dari sholat, putuskan dari sholat, kemudian amalan fi'linya, tangan kembali dibuka seperti semula. Begitu tangan dibuka seperti semula, seperti ini genggamannya, waktu menghadap kiblat, pada waktu itulah sudah menghadap kiblat dan telapak tangan sudah dibuka kembali dari genggamannya. Ketika itu angkat tangan kanan ini dengan posisi telapak tangan kanan itu diarahkan mulai dari kepala kita. Allah arahkan mulai dari kepala kita, dan selama berada di kepala kita berdoalah. Kita sudah sebutkan hadisnya beberapa waktu yang lalu. Nanti kalau masih kurang jelas, boleh nanti diminta kembali. Itu ada jamaah kita. Siapa kemarin Pak Haji? Yang perwira polisi itu, yang sekarang dipindahkan tugas ke Polres Sambas. Ternyata begitu sampai beliau pindah di Sambas, beliau SMS saya, lapor sudah pindah, makanya tidak ikut taklim lagi sama kita. Dia minta sama saya, Ustadz kirimkan sama saya hadis yang berisi tentang Rasulullah menyapu wajahnya selesai sholat sambil mengucapkan doa itu. Nah, dia amalkan di sana. Nah, jadi kita angkat tangan kita dengan posisi telapak tangan diarahkan ke kepala kita. Ini hadis Rasulullah melakukan ini. Rasulullah melakukan ini, dia letakkan tangannya ke kepalanya, lalu sambil berdoa. Apa doa Rasulullah di dalam hadis itu? Rasulullah berdoa mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib annil hammi wal hazan, sambil terakhir disapukan ke wajah. Nyapunya mulai dari kepala. Maka kalau ada orang nanya, adakah dalil nyapu tangan ke wajah? Bilang tidak ada. Kok diamalkan? Kami bukan nyapu wajah, tapi menyapu kepala sambil berdoa, kemudian menyapukannya terakhir ke wajah. Jadi kalau kau tanya adakah dalil menyapu wajah, tak ada. Yang ada dalil menyapukan tangan, telapak tangan kanan mulai dari kepala sampai ke wajah. Jangan mau dimain-mainkan orang. Karena ada saya dengar nih, ini saya dengar. Ada yang mengatakan siapa yang meletakkan tangannya ke kepala selesai sholat, itu katanya mengikut Nabi Ayub dulu. Nabi Ayub dulu kan dapat cobaan musibah, itu semua badannya ini ada ada koreng, ada kurap, bahkan koreng yang sudah tingkat parah.
Apa tingkat parahnya? Bukan cuma jiran tetangga, tapi istrinya sendiri sudah meninggalkannya karena baunya luar biasa. Anak-anaknya pun sudah pergi meninggalkannya, tinggal sebatang kara. Kenapa? Karena baunya luar biasa. Korengnya itu seluruh tubuh. Maka mereka bikin anekdot. Dulu kalau dia sujud katanya, itu ulat-ulat dari koreng di kepalanya itu jatuh ke tempat sujud. Jadi seolah-olah katanya ketika dia selesai mengucapkan salam itu, dia bukan menyapu kepala, bukan nyapu wajah, tapi ngambil ulat, diletakkannya balik ke kepalanya. Saya bilang, kami tak ada. Begitu selesai salam, tidak ada nyapu dulu tempat sujud, baru disapukan di kepala. Jadi bukan mengikut Nabi Ayub, tapi mengikut hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dia selesai solat, lalu tangan kanannya itu langsung disapukannya ke kepala sambil berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi. Maka nanti jika ada yang meminta agar doa itu dikirimkan kembali, agar hadis itu dikirimkan kembali, insya Allah akan kita kirimkan. Saya kira ini dulu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nanti insya Allah kita lanjutkan mulai dari menyapukan tangan, telapak tangan kanan mulai dari kepala sampai ke wajah sambil berdoa. Kemudian amalan apa lagi yang mesti kita lakukan sesudah itu mengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.